Baik, kita masuk ke hikmah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala idza arada an yuzhira fadlahu 'alaik khalaqa fika wa nasaba ilaik. Idza arada, apabila dia menginginkan an yuzhira fadlahu, ingin menampakkan atau menyatakan fadlahu, keutamaan-keutamaannya, pemberian-pemberiannya, alaika, atas engkau, terhadap engkau, khalaqa, maka Allah ciptakan satu kelebihan, wa nasaba ilaik, lalu kelebihan itu Allah nisbatkan, Allah sematkan, Allah hubungkan denganmu. Sehingga nanti, contoh, ilmu itu kan milik Allah. Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Allah ciptakan satu ilmu, lalu Allah berikan kepada kita. Lalu kita disebut orang alim misalnya. Atau tubuh ini waktu masih muda misalnya terlihat muda. Siapa yang membuat? Yang membuat tentu Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala, dengan seninya Allah. Anak yang kembar pun berbeda gitu. Antara anak pertama, kedua, ketiga di satu keluarga pun berbeda. Coba tanya orang tuanya, apakah orang tua ayah ibunya yang membuat itu, yang ngatur berapa panjang hidungnya, berapa bagaimana bibirnya, kulitnya. Ternyata tidak ada satu orang tua pun yang mengatakan kamilah yang mengatur itu. Ya. Orang tua cuma jadi asbab. Namun nanti disebut, anak si Anu cantik, anak si Anu, anak si Fulan gagah gitu ya, cakep gitu, jamil, jamilah. Padahal itu bukan kita yang ciptakan, gitu. Bukan kita yang kalau ada satu gambar bagus, maka yang dipuji gambarnya atau pencipta pemelukis gambar. Silakan jawab sendiri ya. Kita akan bilang, wow, ini pasti pelukisnya keren ini. Nah, ini seharusnya inilah perbedaan antara orang yang muwahhid, orang yang ahli tauhid dengan orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhijab. Mungkin teman-teman pernah climbing atau pergi hiking ke gunung-gunung ya. Salah satu gunung yang sangat bagus di Indonesia, Bromo misalnya, atau Dieng atau apapun. Orang memandang, yang dia kagumi pemandangan itu, atau dia sampai kepada kesimpulan, jika pemandangan ini sangat bagus, bagaimana dengan yang menciptakan pemandangan indah ini? Kalau dia sampai ke sana, maka dia hijabnya sudah mulai terbuka. Tirai-tirai batinnya, tirai-tirai pikirannya telah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di situ khalaqa fika wa nasaba ilaik. Allah ciptakan keindahan itu pada wajahmu, lalu jika kamu laki-laki disebut laki-laki yang ganteng gitu ya. Jika perempuan disebut perempuan cantik, anggun, padahal seharusnya yang dapat pujian itu yang menciptakan itu semua. Kemudian Allah ciptakan sholat, Allah ciptakan pergerakan sholat, Allah gerakkan kita untuk sholat, sehingga inilah yang diabadikan dalam doa zikir-zikir kita ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Muazin mengajak kita sholat, lalu kita jawab, tiada dayaku untuk berangkat ke masjid, untuk rukuk dan sujud kecuali dengan izin dari Allah. Tapi kemudian Allah menyebut sholat mereka. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam sholat mereka. Ya, jadi khusyuk itu bukan performan penampilan fisik saya, pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, pakai apa, bukan. Tapi khusyuk itu fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Nah, Allah kemudian menyebut sholat mereka. Kata sholat mereka ini adalah apresiasi dari Allah SWT terhadap kita yang mau menerima kesadaran bahwa ini adalah gerakan-gerakan dari Allah. Nah, inilah yang disebut izharul fadl. Jadi, apa arti izharul fadl? Allah menampakkan keutamaannya, menampakkan anugerahnya pada diri kita
Dengan cara apa? Dia ciptakan satu anugerah, lalu anugerah itu orang sebut, oh itu punya si anu, orang si anu alim. Ya. Suatu kali, dua kecil ya, waktu saya umur 13 tahun, orang-orang lagi cari syekh yang keramat. Nah, itu dulu di Payakumbuh. Sampailah, jadi mulai dari yang muda-muda, yang remaja, sampai yang sudah matang umurnya, itu mencari ahli keramat. Nah, kami dulu ada kajian rutin di Zawiyah atau Surau Abu ya Hasan Basri yang gelar adatnya Datuk Sati ya. Itu beliau ketika kami ngumpul, beliau dengan tenangnya mengatakan, wah kalau Hasan Basri, Datuk Sati nggak keramat, nggak punya keramat. Dia cuma begini-gini aja. Terlihatlah beliau batuk-batuk, sakit. Waktu itu umur beliau sudah 73 ya, setahun sebelum wafat. Walhasil apa yang terjadi? Selasa depan yang datang untuk pengajian cuma saya dan ayahanda saya. Alhamdulillah beliau masih hidup juga ayahanda saya ya. Yang lain kemana? Yang lain sedang mencari syekh keramat lagi. Tapi kami yang istiqomah ini dan ada beberapa kawan-kawan kita yang istiqomah, kemudian mendengar kalam beliau. Kalau Hasan Basri, si manusia namanya Hasan Basri, tidak ada karamahnya. Tapi kalau Tuhannya Hasan Basri, penciptanya Hasan Basri, itu baru punya karamah. Dan ternyata beliau bukalah ya, si anu akan begini, si anu akan, dan itu terjadi semua. Termasuk pada diri saya beberapa terjadinya. Ya, kurang keramat apa gitu ya. Nah, inilah cara beliau nguji muridnya. Mana muridnya yang sadik, muridnya yang sungguh-sungguh, yang murid yang tidak sungguh-sungguh. Jadi memang ternyata nggak ada namanya guru yang sempurna, tidak ada. Yang ada hanya murid yang sungguh-sungguh. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi seorang syekh yang kamil sendiri itu menganggap dirinya nggak kamil, tidak sempurna. Syekh yang keramat, yang hakiki itu menganggap dirinya tidak punya keramat. Ya. Kapan karomah itu terjadi? Itulah yang disebut dalam hadis Imam Bukhari ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah ganti sifatnya. Allah ganti perangkat-perangkat di dalam badannya. Yang tadi dia melihat dengan kasat mata ini, sekarang dia melihat dengan basarnya Allah. Kuntu sam'ahu. Jika dia mendengar dengan samanya Allah. Ini perangkat-perangkatnya itu diganti. Kalau melihat dengan basarnya Allah ya tembus. Nggak terhalang oleh tembok, tidak terhalang oleh jarak, oleh gangguan suara, tidak. Begitu juga melihat, mendengar, bergerak ya sama semua. Nah, inilah ungkapan dari Imam Mufa'ilah As-Skandari untuk menyadarkan kita jangan GR dengan sholat malam tadi yang banyak ya, merasa kayaknya keren sekali nih. Merasa sudah sholatnya udah banyak nih, zikirnya sudah ribuan nih. Tunggu dulu. Yang bisa menggerakkan kita zikir itu kan Allah juga. Maka di ribat dulu kita pernah kasih pertanyaan ke teman-teman, ke ikhwah-ikhwah di ribat. Fazkuruni azkurkum. Gitu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku sebut kamu. Kalau secara harfiah, kita dulu sebut Allah, baru Allah sebut kita. Tapi secara ilmu akidah dan ilmu qalbu, ini kurang adab terjemahan begini. Kenapa kurang adab? Masa Allah yang qadim, yang tidak ada awalnya, yang sudah ada sebelum alam ini belum ada, sudah ada sebelum kita ini ada. Masa kita duluan nyebut dia, baru dia yang nyebutin kita? Ya, tidak mungkin. Jadi sebenarnya fazkuruni azkurkum ada makna lainnya. Apa makna lainnya? Apabila Allah hendak ingin menyebut namamu, maka engkau akan menyebut namaku. Gitu. Inilah makna. Jadi kalau diterjemahkan maknanya itu ada pada doa yang Nabi ajarkan ke sahabat beliau, Allahumma a'inni ala zikri. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu.
Maka orang-orang yang bisa menyebut nama Allah, dia telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah dibantu menyebutnya. Bukankah orang-orang yang munafik disebutkan di dalam surat Az-Zumar ya, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bila disebut saja nama Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, isma'azzat, terasa enggan hati orang yang tidak percaya kepada akhirat. Gak percaya akhirat ya gak percaya kepada yang punya akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman semua, mungkin kita bertanya, kenapa dia yang dikenalkan dengan ilmu, bukan saya? Kenapa dia yang lebih karamah, bukan saya? Ya, secara sabab, ya tentu karena orang ini rajin beramal, istiqomah beramal. Tapi secara hakikat, itu kehendak Allah juga. Dan Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang pantas di debat itu kamu, bukan Allah. Gitu ya. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika mencipta, membuat sesuatu, misalnya kenapa seorang Muhammad bin Abdullah yang dijadikan Nabi dan Rasul. Padahal orang-orang Yahudi sudah bertahun-tahun, sudah ratusan tahun pindah ke Madinah, kota Yathrib, untuk menunggu kelahiran seorang Nabi akhir zaman. Yang mereka berharap itu tetap dari mereka. Jadi sudah berapa banyak nih usahanya Bani Nadir, Bani Quraisyah, ya. Itu dua klan dari klan Yahudi yang ada di masa sebelum pra-Islam, kemudian bertahan sampai masa setelah Islam muncul. Itu mereka kemudian setelah menunggu lama, mereka kemudian kecewa. Maka mereka menyebut Jibril itu musuhnya. Jadi kalau ada film-film yang kita tonton dari produksinya Hollywood atau orang-orang Barat, yang isinya tentang Gabriel, lalu mereka benci Jibril itu kayaknya jahat. Nah itu biasanya buatan orang-orang Yahudi ya, atau yang terpengaruh oleh Yahudi. Ya. Nah teman-teman semua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad, ya orangnya ummi, tidak bisa tulis baca. Karena kalau seorang Nabi Muhammad bisa tulis baca, berapa banyak kitab yang akan ditulisnya nanti. Dan akhirnya Nabi Muhammad hanya menjadi seorang filsuf. Ya, dia hanya akan menjadi filsuf. Seperti yang terjadi pada Plato, menulis kitab publik, pada Aristo, Mab'ad al-Tabi'ah, kepada Socrates, ya, kepada tokoh-tokoh setelahnya, Gelinus, nulis tentang filsafat kedokteran. Jadi kalau seandainya Nabi itu bisa nulis baca, yang terjadi nanti nggak lebih jadi filsuf, berteori, teori, nanti di debat, begitulah kayak di kampus, ya. Dan Allah SWT, ini teguran bagi yang pendidikannya tinggi, ya. Jadi jangan bangga dulu teman-teman semua. Pendidikan tinggi kita justru itu adalah kelemahan kita. Kita butuh sekolah dulu baru dapat ilmu. Beda dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, karena kebeningan kalbunya itu Allah berikan Nabi Muhammad SAW ilmu itu tidak perlu berpikir berat seperti Socrates. Tapi ingat, proses penyucian jiwa Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menerima ilmu tersebut, wahyu tersebut, itu lebih berat daripada berpikirnya seorang filsuf. Inilah perbedaan antara pandangan kami dengan filsuf Masyaiyah namanya, seperti Aristoteles, Ibnu Sina. Itu mereka mengatakan apa? Oh, filosof itu setara dengan Nabi. Kenapa? Filosof mencari sendiri sehingga dapat kebenaran, kalau Nabi didatangi kebenaran. Dia lupa bahwa untuk menemukan kebenaran dalam kalbu, seperti para nabi dan para wali, itu butuh proses namanya tazkiyatun nafs. Bayangkan Nabi itu disembelih, dibuka, dibeleh, ya,
dadanya itu 2 kali. Itu boleh dipahami majazi, boleh dipahami hakiki. Dan kami memahaminya dua-duanya. Ya. Karena malaikat yang membelah dada beliau itu makhluk gaib, maka pembelahannya juga gaib sebenarnya. Maka yang diberikan juga gaib, pembersihannya juga gaib. Nah, sehingga tidak menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW, meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu betul-betul pembelahannya betul-betul fisik dan ada bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berdasarkan ini, sahabat-sahabat Allah, ada satu ayat ya dalam akhir surat Luqman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya", jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia, itu biasa. Tapi ada yang kedua, "Wala yaghurrannakum billahil ghurur", janganlah kamu yaghurrannakum, terpedaya karena billah, karena bi itu bisa arti bihaulillah, biiznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala untuk kamu bisa beramal, agar kamu bisa berilmu, lalu kamu merasa alim, kamu merasa orangnya seorang wali, merasa keakuannya, merasa dirinya ulama. Nah, ini bahaya ya. Ananiyah ini, egois ini, merasa keakuan itu yang membuat seseorang akan terhijab berlapis-lapis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyebutkan kisah masuk surganya seorang abid, 500 tahun dia beribadah, seperti disebutkan oleh Imam Baihaqi, 500 tahun dari kalangan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika Allah memanggil malaikat dan mengatakan, "Adkhilhul jannah birahmati", masukkan dia surga dengan rahmatku. Orang ini protes. Ya, apa kata dia? "Ya Rabb, aku sudah beramal 500 tahun, masukkan ke surga dengan amalanku." Apa yang terjadi? Akhirnya ditimbang. Cuma dengan satu mata, apa yang terjadi? Amalannya 500 tahun setara dengan pemakaian nikmat Allah satu mata 500 tahun. Mau diambil satu mata lagi, dia ketakutan dan dia mengatakan, "Ya Rabb, ya sudah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu." Berarti masuk surga pun itu rahmat Allah. Inilah makna hadis Bukhari, tidak masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ditanya, ini amalmu atau amal siapa? Maka kita boleh jawab, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, jika Engkau tidak izinkan kami beramal, kami tidak akan beramal. Jika Engkau tidak kasih hidayah kami tidak akan dapat hidayah. Maka berkali-kali kita katakan, jangan pernah meremehkan Islam keturunan. Ya. Islam keturunan itu anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari makna ayat yang disebutkan dalam surat Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah lah yang memilih siapapun agar datang dapat hidayah kepadanya. Sebelum kita menginginkannya, kita udah dapat. Yaitu terlahir sebagai muslim, padahal kita nggak pernah request. Nah, maka teman-teman semua, hati-hati dengan gelar-gelar, hati-hati dengan sebutan-sebutan orang, semua itu berbahaya. Hati-hati dengan banyak bacaan. Kadang-kadang ketika banyak membaca, ada bisikan, oh kamu pinter ya. Wah, ini nanti saya bisa sampaikan biar orang menyebut saya pinter. Bisikan-bisikan itu sangat jelas sekali waktu kami kuliah dulu ya, waktu S1. Ketika baca kitab-kitab yang dahsyat-dahsyat kata orang, lalu kita paham. Ada bisikan, wah kamu keren ya. Saya yakin teman-teman yang suka baca akan mengalami hal itu. Dan ini terlihat dari orang-orang yang melupakan ini. Contoh sederhana, kalau antum buat status, tidak menyebutkan sumber. Ini bagian dari kencokakan itu. Ini bagian dari ingin mendapat gelar, sebutan, pujian terhadap hal yang kita sebenarnya bukan punya. Maka jangan pernah bangga dengan status-status yang kita tulis, tulisan yang kita buat, buku-buku yang kita karang, ya biasa aja ya. Apalagi kalau bangun masjid, ya, mengurus masjid, jangan sampai ngomong begini, kalau bukan saya, masjidnya nggak jadi. Ya, emang Allah butuh kita untuk bangun masjid? Enggak, Allah nggak butuh kita. Allah kalau mau, Allah ciptakan tambah kita. Tapi justru itu ujian. Ujian pertama, mau nggak bangun? Ujian kedua,
Setelah membangun mau nggak ngurus? Setelah mau ngurus, ujian ketiga, merasa berjasa nggak? Nah, jika merasa berjasa, hati-hati. Orangnya belum lolos. Jadi, ini tahapan-tahapannya. Ya.